Hai semuanya, kembali lagi ke channel aku. Hari ini aku akan membuat churros Oreo dengan 3 cara penggorengan yang berbeda dan hasilnya pun berbeda. Jadi ditonton sampai akhir ya. Langkah pertama, di sini aku ada Oreo. Aku beli yang besar. Aku tadinya mau yang isi full vanilla, cuman dapet yang setengah-setengah kayak gini. Jadi nggak apa-apa lah ya. Setelah itu aku timbang dan aku pisah. Jadi aku butuh bagian luarnya. Jadi krimnya aku pisahkan. Lalu timbang bagian luarnya yang keras sebanyak 50 gram. Dan krimnya nanti aku lelehkan buat cocolan ya di akhir. Dan sekarang di blender hingga halus. Jadi bagian luarnya ini bakal aku blender hingga benar-benar halus. Dan ini udah halus semuanya ya. Jadi bisa dipastikan harus benar-benar halus. Dan mau aku campur dengan tepung terigu. Jadi biar nanti dicampur ke adonan cairnya lebih mudah. Lalu masukkan 60 gram tepung terigu. Di sini aku pakai yang sedang. Lalu diaduk hingga benar-benar tercampur rata ya. Jadi ini adonan kering, kita campurkan semuanya sampai tercampur hingga teksturnya seperti ini. Warnanya ya, bukan tekstur maksudnya. Sekarang masukkan 150 ml air. Lalu gula pasir dan juga margarin ya. Sekarang kita diamkan dulu hingga margarinnya cair. Nah, apabila sudah cair bisa langsung diaduk-aduk, lalu diamkan kembali hingga mendidih. Apabila sudah mendidih bisa langsung masukkan adonan kering, lalu kecilkan api sambil langsung diaduk. Api jangan dulu dimatikan ya, pokoknya gunakan api kecil aja saat mengaduk. Pastikan aduk hingga tidak ada gumpalan dari adonan yang kering. Apabila sudah kalis dan tidak ada gumpalan, bisa langsung dimatikan aja apinya. Ini dalam posisi api sudah mati, bisa diaduk sebentar. Ini udah kelihatan ya di video, teksturnya lembut dan benar-benar tidak ada gumpalan. Dan sekarang mau aku diamkan hingga adonannya dingin. Apabila adonan sudah dingin bisa langsung masukkan telur. Aku masukkan 1 per 1 dulu biar nanti kecampurnya benar ya. Apabila telur dan adonan sudah tercampur semuanya bisa langsung dimasukkan kembali. Jadi total kita menggunakan 2 butir telur. Dan ini udah kecampur semuanya. Sekarang tinggal masukkan ke plastik segitiga.
Dan ini buat bagian dalamnya. Jadi kita di sini menggunakan 2 plastik segitiga. Dan yang satu lagi buat cetakannya. Namanya apa ya? Squid gitu dibacanya. Jadi kalau cetakannya tuh bentuknya bebas ya, mau yang kayak gimana. Dan ini digunting buat bagian dalamnya. Dan sekarang siap untuk dipakai ya. Dan cara menggoreng yang pertama, jadi aku sebelumnya lihat ada YouTuber luar mencetak adonannya di kertas roti. Jadi sekarang kita bentuk dulu di atas kertas roti. Jadi masing-masing kertas roti aku simpan 3 adonan churros. Dan apabila selesai bisa langsung dimasukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dan menggunakan api sedang. Dan ini tuh dimasukin beserta dengan kertasnya. Jadi biar hasilnya tuh tetap lurus. Soalnya kan kadang kalau langsung digoreng bisa jadi belok bentuknya. Tapi ternyata susah banget. Dan ini tuh nempel banget di kertas rotinya. Aku nggak ngerti emang harusnya pakai kertas yang kayak gimana. Soalnya ngeliat video yang lain tuh kayak ngangkatnya gampang, sedangkan ini nempel. Nggak tahu pakai kertas minyak atau emang harus diminyakin dulu sebelum dioles. Dan ini menurut aku sedikit ribet ya. Tapi emang dari ukuran dan juga lurusnya emang jadi rapi. Dan sekarang aku mau nyoba langsung dari plastik segitiga langsung ke minyak. Dan ini buat ngukur biar ukurannya sama semua emang susah. Dan juga hasilnya nggak lurus. Tapi lebih simpel lah ya daripada yang cara pertama. Dan ini juga aku ngeliat dari cara orang menggoreng churros. Ada juga yang langsung seperti ini. Dan aku juga pernah beli churros, emang dia ngegorengnya kayak gini. Dan ini bisa diangkat apabila udah tegak bentuknya. Jadi udah kering. Jadi biar tahu sudah matang atau belumnya. Ini saat diangkat tidak letoy ya. Jadi udah tegak, itu berarti udah matang. Nah ini saat diangkat udah tegak ya, udah kering. Jadi bisa langsung diangkat. Dan cara ketiga aku cetak juga, aku bentuk di kertas roti. Lalu aku masukkan ke dalam freezer hingga adonannya beku. Setelah itu langsung dimasukin aja. Dan cara ini tuh masih lebih simple daripada yang pertama. Cuman nggak tahu kalau yang pertama itu emang kertas akunya yang salah, atau ada cara dari aku yang salah, atau kalian pernah nyobain cara yang pertama dan berhasil. Kalian bisa kasih tahu atau share di kolom komentar aku ya. Jadi biar aku juga tahu. Dan apabila sudah garing bisa langsung diangkat dan disaring. Dan inilah hasil dari 3 cara aku ngegoreng, 3 cara berbeda-beda menggoreng churros. Dan menghasilkan 3 bentuk yang berbeda juga. Dan jangan salah fokus dengan kertas roti aku yang sudah lecek ya. Dan sekarang aku bakal siapkan gula pasir. Jadi mau aku balurin. Biasanya aku langsung pakai kayu manis kalau bikin churros. Cuman aku penasaran kalau misalkan menggunakan gula pasir aja.
Dan yang terakhir, krim yang tadi dari Oreo bakal aku lelehkan. Dan ini ngelelehinnya cepet banget, nggak makan waktu banyak. Jadi ini mau aku gunakan buat cocolan saus churros biar lebih enak. Dan ini sudah jadi, aku sajikan. Dan setelah aku menggunakan 3 cara dan aku ngelihat bentuknya, aku lebih suka dengan cara langsung keluarkan adonan dari plastik segitiga. Soalnya selain simple dan mudah, hasil yang keluarnya juga bagus. Walaupun nggak jadi lurus dan rapi, tapi dia kayak menghasilkan putaran kayak spiral gitu ya, bagus. Jadi adonannya tuh kayak yang muter gitu, jadi bagus. Dan pokoknya sesuai selera kalian aja, kalian sukanya yang rapi atau yang kayak gimana, atau yang lebih simple. Dan aku baru coba Oreo yang campur vanila dan coklat, dan ternyata hasilnya lebih enak vanila. Jadi kalau ini lebih dominannya emang ke coklat kerasanya. Dan ini dari 3 bentuk yang berbeda ini yang lebih kriuk hasilnya tuh yang panjang-panjang yang langsung dimasukin ke minyak. Dan 2 bentuk yang lainnya kurang crispy, tapi ada crispy-nya, tapi lebih crispy yang bentuknya muter-muter itu. Ini yang sekarang aku pegang. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ada kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa juga kalian tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di next video. Pokoknya harus banget coba ini ya. Dadah.